Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alivia Ayu Parmesti. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai tokoh pemikiran tafsir Syu'bah Asa. Yang pertama mengenai biografi Syu'bah Asa. Syu'bah Asa lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1941 di Pekalongan. Beliau hidup di lingkungan menghafal Al-Quran di Desa Kerandan, Pekalongan Selatan. Ayahnya bernama Ahmad Sanusi merupakan seorang pengusaha batik di Pekalongan Selatan. Syu'bah adalah murid di madrasah adik kakeknya di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Ketika duduk di bangku kelas 5, ia diserahkan oleh ayahnya pada teman adik kakeknya yang merupakan komandan Hizbullah dan membuka madrasah menengah Mu'allimin Muhammadiyah. Setelah menyelesaikan pendidikan madrasah, ia melanjutkan pendidikan di PGGA atau Pendidikan Guru Agama Atas di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1960, Syu'bah mendalami ilmu filsafat di IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Beliau juga merupakan aktivis seniman, terutama teater dan sastra. Ia juga pernah menjadi ketua ISMI atau Ikatan Sastrawan Muda Indonesia. Syu'bah Asa dikenal menjadi seniman yang aktif di teater Muslim dan Bengkel Teater Yogyakarta. Beliau juga memulai kegiatan wartawan di Express atau cikal bakal majalah Tempo sebagai redaktor musik pada tahun 1970. Di dunia akting, ia pernah menghiasi layar perak saat diminta Arifin Cenur menjadi tokoh PKI dalam film kolosal pengkhianatan G30 SPKI pada tahun 1982. Syu'bah Asa pun tutup usia pada hari Ahad tanggal 24 Juli tahun 2011 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pekalongan. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Islam Muhammadiyah setelah menjalani beberapa pengobatan, dan akhirnya beliau dimakamkan di Taman Pemakaman Pringlayu, Pekalongan, Jawa Tengah. Yang berikutnya yaitu mengenai latar belakang penulisan. Syu'bah Asa dalam membuat sebuah buku tafsir bernama Dalam Cahaya Al-Quran. Karya ini sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa artikel yang dikerjakannya setiap minggu di majalah Panji Masyarakat. Tulisan-tulisan ini dibuat dalam rentang waktu tahun 1997 sampai 1999. Tema-tema yang diambil Syu'bah Asa sangat beragam dan kontekstual, yaitu sesuai dengan peristiwa yang muncul pada saat tafsir ini ditulis. Pada tafsir ini, setiap ayat yang dikemukakan selalu disesuaikan dengan waktu kejadian dan tempat itu. Setiap ayat merupakan respon terhadap peristiwa-peristiwa yang populer dalam ruang sosial Syu'bah Asa, yakni Indonesia. Setiap ayat adalah cahaya yang menyoroti kejadian populer saat itu. Oleh karena itu, karya tafsir Syu'bah Asa merupakan tafsir yang sesuai dengan jiwa zaman pada periode baru hingga reformasi. Syu'bah Asa merupakan ikon intelektual muslim yang mampu membaca zaman dari sudut pandang Al-Quran. Yang berikutnya yaitu mengenai kontribusi tafsir dalam sosial politik. Kitab tafsir Dalam Cahaya Al-Quran merupakan tafsir yang menjadikan Al-Quran sebagai kritik sosial. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran hidup dan berbicara sehingga dapat menjadi petunjuk setiap kurun sejarah. Karya tafsir Syu'bah Asa adalah salah satu dari sekian representasi kognisi sosial saat itu yang tersalurkan oleh media. Eksistensi Syu'bah Asa telah menjadi jalan yang memperlancar pemproduksian kognisi sosial tersebut. Tema yang diangkat dan bahasa yang digunakan dalam tafsir menunjukkan bahwa Syu'bah melakukan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Hal ini terjadi karena sejak penulisannya, Syu'bah merancang tafsirnya ini dengan pendekatan kontekstual, di mana realitas dan ruang sejarah tempat Syu'bah berada menjadi salah satu medan gerak tafsir. Syu'bah memosisikan Al-Quran sebagai kritik sosial dalam menafsirkan Al-Quran. Hal ini dapat menyebabkan bahwa tafsir ini adalah salah satu bentuk politisasi Al-Quran. Terlepas dari tuduhan tersebut, justru disinilah letak kekuatan Al-Quran karena teksnya telah diproyeksikan sebagai variabel penting dalam proses kritik sosial. Apabila Al-Quran tidak diproyeksikan dalam kehidupan konkret, maka teks Al-Quran hanya akan menjadi teks mati dan menjadi simbol literal yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan praktis.